Kita akan membahas tentang usaha. Apakah kamu pernah melihat orang yang mengangkut hasil perkebunan seperti kelapa sawit dengan menggunakan gerobak yang memiliki roda? Mengapa orang tersebut mampu mendorong gerobak beserta muatannya meski nampak muatannya begitu banyak? Apa yang dilakukan orang tersebut terhadap gerobak beroda? Dapatkah kamu menjelaskan fenomena tersebut? Yang dilakukan oleh orang yang mengangkut hasil perkebunan dengan gerobak beroda adalah bentuk usaha. Usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Usaha dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, S adalah perpindahan satuannya meter. Lalu masuk ke daya. Daya atau dikenal juga dengan laju energi adalah besar total energi yang dipergunakan dalam setiap detiknya. Secara matematika perumusannya dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya. Rumus daya adalah P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya satuannya watt, W adalah energi satuannya joule, T adalah waktu satuannya sekon. Energi. 1. Energi kinetik. Tenaga inilah yang dalam sains disebut sebagai energi. Energi pada benda yang bergerak dikenal sebagai energi kinetik. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang artinya bergerak. Jadi, setiap benda yang sedang bergerak memiliki energi kinetik. Perumusan energi kinetik dapat dituliskan sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 sama dengan M kali V kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik benda satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda satunya M per S kuadrat. Karena benda yang bergerak akan berpindah posisi, maka energi kinetik benda akan sebanding dengan usaha benda tersebut. Keduanya memiliki satuan yang sama yaitu Joule. Perubahan energi kinetik suatu benda sebanding dengan usaha benda bergerak yang dalam perumusannya dituliskan sebagai berikut. W sama dengan delta EK sama dengan 1/2 sama dengan M kali buka kurung delta V tutup kurung kuadrat. Lalu kita dapat uraikan persamaan di atas dengan W sama dengan usaha benda satuannya Joule. Delta EK adalah perubahan energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi benda akibat dari posisinya maupun bentuk dan susunannya. Karena itu energi potensial akan bernilai besar jika posisinya semakin tinggi dari permukaan tanah. Ungkapan matematis energi potensial diungkapkan pada persamaan berikut ini. EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP sama dengan energi potensial satuannya Joule, M massa benda satuannya kilogram. G sama dengan gravitasi bumi satuannya 9 kali 8 M per S kuadrat, dan H sama dengan ketinggian benda satuannya meter. Karena energi potensial sebanding dengan jarak perpindahan benda, maka energi potensial juga sebanding dengan usaha benda tersebut. Dengan rumus W sama dengan delta EP sama dengan M kali G kali delta B. 3. Energi mekanik. Setiap benda yang bergerak di permukaan bumi pada umumnya adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Gabungan kedua energi tersebut menghasilkan total energi yang disebut sebagai energi mekanik. Secara matematis energi mekanik dapat dituliskan pada persamaan berikut. M sama dengan EP tambah EK. Dengan M sama dengan energi mekanik satuannya Joule, EP sama dengan energi potensial satuannya Joule, dan EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule. Pesawat sederhana. 1. Manusia membutuhkan pesawat sederhana.
Secara umum pesawat sederhana adalah peralatan sederhana yang biasa kita gunakan untuk mempermudah atau membantu manusia dalam melakukan kerja atau usaha kita sehari-hari. Bagaimana pesawat sederhana membantu mempermudah pekerjaan manusia? A. Pesawat sederhana dapat meningkatkan besar gaya angkat atau dorong pada suatu objek. Contoh, tuas atau pengungkit. B. Pesawat sederhana dapat meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Contohnya, bidang miring. Seorang pekerja memindahkan barang ke atas mobil pick-up. C. Pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Contohnya, kapak kayu. Contoh lain adalah saat kita menimba air di dalam sumur, gaya yang kita berikan pada ember air adalah mengerek tali katrol ke arah bawah, sedangkan ember air yang berada dalam sumur naik ke atas. 2. Macam-macam pesawat sederhana yaitu A. Katrol, B. Roda, C. Bidang miring, D. Pengungkit. A. Katrol. Katrol adalah roda yang sekelilingnya diberi tali, biasa dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia untuk menarik beban. Secara umum, ada 3 macam katrol yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. 1. Gambar katrol tetap. 2. Gambar katrol bebas. 3. Gambar katrol majemuk. B. Roda. Roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalkan gaya gesek. Roda berporos ini diterapkan dalam transportasi darat, gerobak, setir mobil, dan kapal, serta gerindra. Keuntungan mekanis yang diperoleh dari penggunaan roda akan memengaruhi kecepatan yang dihasilkan. Nilainya adalah km sama dengan R roda per R poros. Dengan km adalah keuntungan mekanis roda, R roda merupakan jari-jari roda dan R poros merupakan jari-jari poros. C. Bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Prinsip bidang miring banyak dimanfaatkan di kehidupan kita seperti jalan pegunungan yang dibuat berkelok-kelok, tangga berputar, pisau, kapak, sekrup, dan sebagainya. Berikut gambar bidang miring, di mana km sama dengan gaya bebas per gaya kuasa dan km sama dengan panjang bidang miring per ketinggian sama dengan 1/h di mana km adalah keuntungan mekanik. D. Pengungkit. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras, seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam, yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Sementara itu, ada juga contoh pengungkit pada peralatan sehari-hari seperti gunting, pembuka botol, pemecah biji kenari, tusuk gigi, pinset, dan sebagainya. Jenis-jenis pengungkit. 1. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 posisi titik-titik tumpu berada di tengah-tengah beban dan kuasa. Contohnya pada gambar berikut yaitu gunting. 2. Pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis 2 titik beban berada di tengah-tengah antara lengan kuasa dan titik tumpu. Contohnya pada gambar berikut yaitu pada pembuka botol. 3. Pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3. Posisi titik kuasa berada di tengah-tengah antara beban dan titik tumpu. Contohnya pada gambar pemotong kuku.